Semua gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Di video kali ini kita akan membahas untuk price action dari BNB. BNB seperti yang kita tahu, ya kemarin sempat perang dengan FTT ya. BNB bisa dibilang dibanding-bandingkan lah dengan FTT karena dari segi kasus kemarin FTX Exchange yang juga salah satu exchange terbesar di dunia saat ini, nomor 3 kalau nggak salah, itu dihadapkan dengan BNB, dengan Binance yang merupakan exchange nomor 1 saat ini. Dan kita cukup sedih mendengar kabar bahwa FTX dikabarkan bakalan bangkrut. Dari segi founder mereka, si Sam itu bisa dibilang kesulitan likuidasi saat ini. Jadi website daripada FTX itu ditutup karena mungkin ya kita nggak tahu tujuannya buat apa, cuman itu nggak bisa diakses sehingga orang-orang yang terlambat buat withdraw hartanya kemarin itu sekarang nggak bisa buat buka. Semoga sih kedepannya bakalan dibuka lagi sehingga mereka yang sangkut di FTX itu bisa untuk tarik dana mereka karena kan itu haknya investor ya. Tapi selain itu BNB ternyata ini digadang-gadang sedang dalam pertarungan nih dengan FTT dari tokennya FTX. Jadi makanya saat ini harga BNB cukup sustain, cukup stabil lah kita bisa bilang. Berbanding terbalik dengan FTT yang drop sangat signifikan ya. Kalau nggak salah tadi terakhir aku lihat dropnya sampai 40% teman-teman. Oke, kita akan bahas fokus sama price action dari BNB. Dari BNB sendiri hari ini diperdagangkan di kisaran 273 dolar. Dan posisinya saat ini sepertinya udah mulai ditinggalkan sama market maker, sama wheels-nya ya. Jadi kalau kita pakai indikator Loken, di sini kita dapat banker atau orang yang punya duit banyak lah istilahnya, dia udah out dari BNB sehingga kemarin BNB sempat ngepump tinggi di 400 sekian, itu mereka keluar teman-teman. Di sini ada titik merah, artinya adalah tanda bahwa ya tanda buat sinyal exit, sinyal short lah. Jadi mereka keluar dari market dengan posisi profit di kisaran 400.000. So ya setelah itu kebanting, terbukti market kebanting, dan kita lihat dari indikator ini juga bisa kita temukan bahwa menurun terus hilang. Jadi market maker udah benar-benar clear teman-teman. Saat ini bakalan dikembalikan lagi sama mekanisme market. So untuk pergerakan BNB secara kedepannya kemungkinan bakalan bergerak sewajarnya seperti bagaimana seharusnya. Jadi udah nggak akan dimanipulasi lagi sama market, nggak akan terlalu banyak dimanipulasi lah, itulah kurang lebih teman-teman. Oh ya, hari ini itu 10 November ya, 10 November itu akan ada CPI, rilis data CPI kurang lebih jam 8 setengah 9 WIB nanti. So market mungkin akan sedikit volatile kalau teman-teman lihat video ini setelah saya posting. Dan ya untuk posisi BNB saat ini sekilas aja dia masih cukup aman, berada di atas dari level support 256. Saat ini kondisinya masih sideways, masih aman teman-teman kalau menurut saya pribadi. Dan support kuatnya tentunya ada di all time low di tahun 2022 di bulan Mei ya. All time low ada di kisaran 200 sampai 195. Itu menjadi support yang sangat kuat buat BNB. Dan sementara BNB nggak terlalu drop signifikan. Ini menarik ya, kalau kita compare dengan Bitcoin membuat lower low baru, sementara altcoin kebanyakan seperti Ethereum, BNB salah satunya itu nggak bikin lower low baru. Artinya adalah ada sesuatu yang menahan pergerakannya untuk turun lebih dalam lagi, which is ini bagus buat altcoin teman-teman. Oke, karena posisinya saat ini masih sideways, berarti kita mungkin bisa manfaatkan ini buat tektokan aja buat teman-teman yang trading jangka pendek. Oke, level supportnya yang bisa teman-teman perhatikan adalah di level support di kisaran 250, 257 lah kira-kira. 257, 258, 254. Jadi kisaran level tersebut lah pokoknya
itu merupakan level support. Artinya teman-teman boleh untuk spekulasi buy dalam kondisi seperti sekarang ini, mengingat nanti bakalan ada rilis data CPI. Tapi kalau yang di future mendingan jangan pakai margin tinggi-tinggi ya, takutnya nanti teman-teman kena squeeze. Nah, kalau rilis data CPI-nya katakanlah meningkat, inflasi meningkat, wah siap-siap itu Bitcoin bisa down, bisa altcoin bisa down juga. Bisa jadi level tersebut ini nggak kuat. Bahkan ya bisa turun lagi, bisa balik sampai ke kisaran 200 untuk Binance Coin, untuk BNB. Tapi kalau rilis data CPI-nya ternyata lebih rendah, maksudnya adalah inflasinya nggak tinggi, nggak naik, nah itu bisa jadi positif. Karena kan kemarin kita dapat beberapa news, ada banyak PHK, Meta PHK, Google juga sama. Terus sebelumnya itu mungkin ada kayak Evergrande, terus yang bangkrut ya. Kemudian juga ada berita apa sih, Shopee yang bangkrut. Terus juga ada ya banyak lah perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang layoff. Tesla pun juga, Twitter juga. Jadi banyak perusahaan yang mau melayoff ataupun yang sedang melayoff karyawannya, mem-PHK karyawannya. Nah, semakin banyak orang yang di PHK artinya mereka nggak punya uang. Mereka nggak punya uang, nggak punya daya beli. Nggak punya daya beli artinya menurunkan tingkat inflasi. Jadi kurang lebih itu gambaran jangka pendeknya. Jadi mungkin Bitcoin masih bisa tektokan naik setelah mantul di kisaran 254, naik lagi ke 333, terus dia turun lagi. Intinya adalah Bitcoin masih dalam tren yang sideways sementara ini. Jadi gitu aja sih. Kalau sebenarnya dari segi pergerakan nggak terlalu gimana-gimana, karena kita perlu yang namanya sedikit delay, sedikit pergerakan yang cenderung sideways sebelum kita menemukan arah daripada BNB ke depannya. Kalau saat ini kan kita masih melihat nih BNB cukup kuat, ya katakan di level 257. Artinya adalah posisi saat ini bisa dibilang kita butuh beberapa waktu ke depan untuk melihat Bitcoin ini mau kemana, BNB mau kemana. Karena dari Bitcoin sendiri pun juga belum mengkonfirmasi bahwa mereka udah siap buat reversal, buat balik arah. Artinya adalah Bitcoin masih berpeluang buat turun, BNB pun saya rasa juga masih berpeluang buat breakdown dari level supportnya. So apapun yang terjadi, ya itulah kita harus bisa merespon market dengan baik. Dari segi volume perdagangan cukup tinggi untuk hari ini dan juga kemarin. Dan kita mau yang namanya jelang weekend ya, hari ini hari Kamis, besok hari Jumat, mungkin perdagangan nggak akan terlalu gimana-gimana di Sabtu dan Minggunya. Jadi mungkin kita akan prepare ke arah sana. Kalau CPI itu ya akan pengaruhnya jangka pendek. Kalau dari event sih dari FTX dan juga BNB kasusnya itu ya, itu kayaknya udah mulai menemukan jenuh lah bisa dibilang. Jadi kalau beritanya ini nggak digoreng lagi ya kemungkinan ya market nggak akan terlalu merespon gimana-gimana. Market akan kembali ke mekanisme awalnya, yaitu dengan terpengaruh sama yang namanya US dollar, terpengaruh dengan the Fed. Tapi kalau news ini digoreng lagi, mungkin nanti akan ada lagi perusahaan-perusahaan yang bangkrut lah, inilah. Nah, bisa jadi fund juga bisa drop lagi teman-teman. Jadi ya itu aja mungkin buat BNB, kita udah tahu level support dan resistennya, sementara itu cukup buat kita. Mungkin next time kita akan bahas seperti apa progres kedepannya untuk BNB. Oke, mungkin sekian aja untuk analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita tunggu titik reversal dari BNB, baru kita tahu dia mau lanjut turun atau bakalan pullback, bakalan retrace balik lagi ke atas. Oke, mungkin itu aja. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain bisa tulis di kolom komentar ya, kita akan bahas mungkin next time. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram, linknya temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja akhir kata saya Andre. Terima kasih.